Kalau kalian nanya siapa samurai paling sempurna dalam sejarah Jepang, ke gua ya, gua bakal jawab orang ini, Minamoto no Yoshitsune. Kenapa? Karena untuk seorang samurai, dia ini emang benar-benar sempurna dan punya semuanya. Dari mulai kemampuan bertarung, taktik militer, kepintaran, kebijaksanaan, pokoknya semuanya diborong sama dia. Dan kalau kalian nanya siapa samurai yang nasibnya paling tragis melebihi Mitsunari, gua bakal jawab orang ini juga. Karena kisah hidupnya benar-benar semenyedihkan itu, Pak, dikarenakan pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Bahkan saking parahnya, orang-orang kemudian nyebut dia sebagai pahlawan yang tragis. So, sehebat apa Yoshitsune ini dan separah apa nasibnya? Langsung aja siapin cemilan, kopi, dan headset biar kalian makin enjoy lagi dengerin ceritanya. Kalau udah, hai guys, selamat datang di channel Meatbox, dan inilah kisah hidup Minamoto no Yoshitsune, si pahlawan yang tragis. Gue yakin kalian yang suka sama cerita samurai pasti sering banget kan denger nama Minamoto no Yoshitsune atau Uchiwa Kamaru, samurai legendaris yang hidup di akhir era Heian dan dikenal sebagai pahlawan klan Minamoto karena berkat dialah Minamoto berhasil menjadi satu-satunya klan paling berkuasa di era Kamakura. Dan sesuai reputasinya, nih samurai emang bener-bener out of the box, Pak. Diketahui dia lahir pada tahun 1159, setahun sebelum kejadian pemberontakan Heiji, dan merupakan anak ke-9 dari daimyo klan Minamoto, yaitu Minamoto no Yoshitomo, dengan seorang selirnya bernama Tokiwa Gozen. Nah, buat sekedar informasi, pemberontakan Heiji merupakan peristiwa pemberontakan yang dilakukan klan Fujiwara ke pihak kekaisaran untuk memperebutkan hak kekuatan politik. Tapi berkat klan Minamoto dan Taira yang saat itu merupakan bawahan langsung dari Kaisar Go Shirakawa, pemberontakan ini berhasil digagalkan. Namun di lain sisi, pemberontakan ini juga menjadi salah satu faktor terbesar perselisihan klan Minamoto dan Taira. Karena setelah pemberontakan ini berakhir di tahun 1160, dua klan ini pecah kongsi dan saling bantai untuk mendapatkan posisi tertinggi. Untuk masa kecilnya sendiri, kehidupan Yoshitsune terbilang keras ya, karena di masa pemberontakan Heiji, dia banyak mengalami hal-hal suram, kayak kehilangan dua kakak tertuanya, yaitu Minamoto no Yoshihira dan Tomonaga, terus dia dan ibunya juga harus berpindah-pindah tempat untuk menghindari konflik tersebut. Dan pada saat konflik klan Minamoto dan Taira pecah, keadaan Yoshitsune makin parah. Ayahnya saat itu langsung diburu dan dihabisi oleh petinggi klan Taira, yaitu Taira no Kiyomori. Ngebuat ibunya, Tokiwa Gozen, harus mati-matian menyelamatkan dirinya yang saat itu masih berusia 1,5 tahun. Untungnya berkat bantuan beberapa prajurit, Tokiwa berhasil ngebawa Yoshitsune ke ibu kota kekaisaran, yaitu Heian-kyu atau Kyoto, yang saat itu merupakan zona bebas perang. Nah, dikarenakan tahu dia nggak bisa terus-terusan melindungi anaknya, di umur 10 tahun, Tokiwa menitipkan Yoshitsune ke sebuah kuil yang berada di Gunung Hiei, yaitu kuil Kurama. Di mana di kuil inilah Yoshitsune nantinya akan mendapatkan semua ilmu pedang dan strategi perangnya. Tapi sayang, hal ini juga harus dibayar mahal. Karena semenjak dari sini, Yoshitsune nggak pernah lagi ketemu sama ibunya. Nah, uniknya, menurut catatan dari Kichi Hogen, salah satu biksu legendaris dari era Muromachi, sewaktu belajar di kuil Kurama, Yoshitsune diajari langsung oleh seorang dewa Tengu bernama Sojobu. By the way, Tengu adalah salah satu yokai atau makhluk mitologi Jepang yang bentuknya kayak gini nih. Nah, sering kan lihat makhluk ini di anime-anime, dan masih menurut mitologinya, Tengu termasuk yokai yang kuat banget dan sering dianggap sebagai dewa penguasa hutan dan gunung. Tapi kalau menurut George Sansom, sejarawan dari Stanford University, dalam bukunya yang berjudul History of Japan, Sojobu bukan Tengu, melainkan seorang pendeta berumur panjang yang memang udah hidup lama di kuil tersebut. Karena kalau ditarik dari huruf kanji nama depannya, yaitu Sojo, kata ini bisa diartikan sebagai pendeta Buddha yang agung. Dan kata Bu juga bisa diartikan sebagai pendeta atau biksu Buddha dalam bahasa Jepang. Jadi ya terserah kalian lagi lah mau percaya yang mana. Tapi apapun itu, selain diajarin taktik militer dan ilmu pedang, Sojobu juga dikatakan mengajarkan banyak hal ke Yoshitsune, kayak ilmu pengetahuan, budi pekerti, termasuk ngasih tahu jati dirinya yang sebenarnya sebagai salah satu anggota klan Minamoto. Karena awalnya Yoshitsune emang sama sekali nggak tahu siapa dia yang sebenarnya. Dan dikarenakan Yoshitsune ini nalarnya cepet banget ya, nggak butuh waktu lama, semua ilmu yang diajarkan Sojobu langsung bisa dia serap dengan sempurna.
Setelahnya, di umur 15 tahun, Yoshitsune melakukan upacara Genpuku, yaitu upacara kedewasaan, yang mana artinya di sini dia sudah dianggap lulus dari kuil tersebut dan berhak memilih jalan hidupnya dengan bebas. Mau menetap sebagai pendeta boleh, mau menempuh jalan sendiri juga boleh. Dan karena merasa dirinya nggak cocok jadi pendeta, Yoshitsune lebih memilih menempuh jalannya sendiri dan kemudian melakukan perjalanan dengan seorang pedagang emas yang katanya pedagang ini adalah kenalan ayahnya. Dan sewaktu menetap sebentar di Provinsi Mutsu, Yoshitsune mendapat perlindungan dari penguasa wilayah tersebut, yaitu Fujiwara no Hidehira, yang nantinya orang ini akan dianggap sebagai salah satu orang yang paling berjasa untuk Yoshitsune. Lanjut, saat dia kembali ke Kyoto, Yoshitsune terlibat pertarungan dengan seorang biksu beringas yang dijuluki Oniwaka atau si anak iblis. Karena biksu ini emang sudah sangat meresahkan sekaligus menjadi teror menakutkan di Kyoto. Karena selain perawakannya yang emang beneran kayak iblis, tinggi, besar, serem, terus kuat juga, dia juga belum terkalahkan. Ngebuat sosoknya bener-bener sangat ditakuti saat itu. Nah, yang menarik dari biksu ini, setiap lawan yang berhasil dia kalahin, senjatanya pasti diambil. Karena menurut legendanya, si biksu sedang menjalankan ritual khusus untuk menyempurnakan kekuatannya dengan cara mengumpulkan 1000 senjata sebagai syarat utama. Dan sewaktu melawan Yoshitsune, si biksu sudah mengumpulkan 999 senjata. Nah, kalau kalian tahu cerita Yoshitsune, kalian pasti udah pada ngeh kan siapa biksu ini. Yap, namanya Saito Musashibu Benkei atau biasa dipanggil Benkei doang. Yang nantinya Benkei ini akan menjadi pengikut Yoshitsune paling setia sampai dia mati. Tapi siapa sangka, walaupun terkenal brutal dan kuat, sewaktu mereka bertarung di jembatan kuil Gojo Tenjin, Benkei sama sekali nggak bisa nyentuh Yoshitsune. Malahan dia yang dibuat jatuh terus-menerus sampai kehabisan tenaga. Walaupun di pertarungan ini, Benkei udah ngeluarin semua kemampuannya. Bahkan dia sempet make 7 jenis senjata berat loh untuk ngalahin Yoshitsune. Tapi entah kenapa dia tetap nggak bisa mendaratkan satu pukulan pun. Nah, di saat itulah Yoshitsune langsung memojokkan Benkei dan walah Benkei pun berhasil ditaklukkan. Nah, kalau menurut cerita umumnya, pertarungan mereka berakhir di sini dengan Benkei memohon menjadi pengikut Yoshitsune di akhir pertarungan. Tapi kalau kita tarik dari catatan Gikeki, yaitu salah satu catatan penting mengenai kisah perjalanan Yoshitsune, setelah kalah di jembatan Gojo Tenjin, Benkei sempat kabur. Dan selang 12 hari kemudian, Benkei datang lagi nantang Yoshitsune di depan gerbang kuil Kiyomizu di distrik Higashiyama. Dan persis kayak di awal tadi, Benkei tetap kewalahan setengah mati dan mampu dikalahkan dengan mudah. Tapi yang buat beda di sini, setelah pertarungan mereka selesai, Yoshitsune yang nawarin Benkei buat jadi pengikutnya. Karena dia ngelihat potensi Benkei yang gede banget dan sayang kalau cuma digunain buat ugal-ugalan. Dan ya, Benkei pun akhirnya setuju menjadi pengikut Yoshitsune sampai akhir hayatnya. Di tahun 1180, klan Minamoto yang sudah sangat terpojok dan hampir kalah dari klan Taira, akhirnya mendapat celah untuk membalikkan keadaan. Saat Pangeran Mochihito, anak dari Kaisar Shirakawa, memberikan dukungan penuhnya kepada mereka dan nunjuk anak ketiga Yoshitomo, yaitu Minamoto no Yoritomo, yang nantinya dia ini bakal jadi shogun generasi pertama, untuk jadi daimyo klan Minamoto yang baru. Nah, di saat Yoritomo menjadi daimyo inilah dia kemudian ngumpulin semua adik-adiknya yang terpisah termasuk Yoshitsune untuk ngebangkitin klan Minamoto. Dan terbukti semenjak Yoshitsune bergabung, kekuatan klan Minamoto langsung naik drastis. Mereka benar-benar comeback saat itu. Bahkan Yoshitsune dan Minamoto no Noriyori, kakak keenamnya, berhasil membuat Minamoto menang telak atas Taira di pertempuran Fujikawa. Dan karena prestasinya ini, Yoshitsune pun langsung diangkat menjadi salah satu jenderal utama Minamoto. Tapi di saat mereka sudah sangat mendominasi, tiba-tiba terjadi konflik internal antara Yoritomo dengan Minamoto no Yoshinaka, salah satu sepupunya yang dianggap beberapa pihak lebih layak menjadi daimyo klan Minamoto, sehingga menimbulkan perdebatan besar di antara keluarga cabang mereka. Nah, merasa posisinya terancam, Yoritomo kemudian merintahin Yoshitsune untuk menghabisi sepupunya itu. Awalnya Yoshitsune sempat nolak perintah ini, karena ya siapa juga yang mau bunuh saudaranya sendiri. Tapi dikarenakan Yoritomo ngebuat perintahnya ini mutlak, mau nggak mau Yoshitsune harus melaksanakan perintah tersebut.
Buat yang nggak tahu siapa itu Minamoto no Yoshinaka, dia ini adalah majikannya Tomoe Gozen, Onamusa atau samurai wanita pertama yang dijuluki wanita yang setara dengan 1000 prajurit. Ya kalau kalian penasaran dengan kisah Tomoe Gozen, kalian bisa nonton video gue yang ini. Dan ya, walaupun sempat mendapat perlawanan yang merepotkan dari Tomoe, Yoshitsune pada akhirnya tetap bisa menghabisi Yoshinaka dan membuat pertempuran mereka menjadi salah satu pertempuran paling menyedihkan saat itu, yang dikenal sebagai pertempuran Awazu. Lega dengan kematian Yoshinaka, Yoritomo kemudian memberikan hak kekuasaan provinsi Omi ke Yoshitsune, sekaligus menikahkannya dengan seorang wanita yang bernama Sato Gozen, anak dari salah satu petinggi kepercayaannya. Walaupun sebenarnya Yoshitsune harus menerima semua pencapaiannya ini dengan perasaan bersalah. Dan setelah menyelesaikan tugasnya, Yoshitsune kembali melanjutkan pertempurannya dengan klan Taira dan berhasil menghancurkan total klan tersebut di 3 pertempuran. Yang pertama pertempuran Ichinotani yang terjadi di tanggal 20 Maret 1184, kemudian pertempuran Yashima yang terjadi di tanggal 22 Maret 1185, dan yang terakhir sekaligus yang menjadi akhir dari perang Genpei adalah pertempuran Danoura yang terjadi di tanggal 22 April 1185. Nah, di kisah Heikemonogatari, salah satu catatan penting mengenai perang Genpei, ada satu cerita menarik yang terjadi di pertempuran Yashima, yaitu saat pasukan Taira menantang balik pasukan Minamoto saat mereka melarikan diri dengan meletakkan sebuah kipas kecil di atas tiang kapal yang mengisyaratkan kejar kami kalau bisa. Nah, tiba-tiba salah satu bawahan Yoshitsune sekaligus samurai yang disebut-sebut sebagai samurai dengan keahlian memanah paling gila saat itu langsung memacu kudanya sampai ke tengah laut dan berhasil menembak kipas tersebut hanya dengan satu anak panah. Gimana, ada yang tahu siapa nih samurai? Yap, bener banget. Samurai tersebut bernama Nasu no Yoichi, samurai favorit gua di era Heian. Karena keahlian memanah nih orang emang dikatakan segila itu, Pak. Dan kalau kalian nonton anime Drifter, kalian pasti tahulah siapa Yoichi ini. Gimana, perlukah kita bahas si pemanah ini? Kalau perlu, komen di bawah. Setelah berhasil menang dan mengantarkan klan Minamoto ke puncak kejayaan, di tahun 1185, Yoshitsune mendapat gelar kehormatan dari Kaisar Go Shirakawa sebagai pahlawan Minamoto, yaitu Kurohogan, sekaligus jabatan gubernur untuk wilayah Iyo. Dan dia juga dihadiahi seorang wanita penari istana paling cantik saat itu, bernama Shizuka Gozen, untuk dijadikan selir. Yang mana Shizuka ini nantinya akan menjadi tokoh paling populer di kisah Heikemonogatari setelah Tomoe Gozen. Tapi bukannya bangga dan berterima kasih dengan semua pencapaian adiknya, Yoritomo malah nggak terima dengan semua pencapaian Yoshitsune. Cuma karena dia merasa Yoshitsune doang yang dapat spotlight, sedangkan dirinya cuma dijadikan pajangan. Padahal kalau kita lihat dari segi pencapaian dan kuasa, Yoritomo saat itu bisa dibilang udah dapetin semuanya, melebihi yang didapat Yoshitsune. Jadi daimyo klan Minamoto udah, jadi salah satu penguasa tertinggi udah, bawahan langsung dari kaisar juga udah. Tinggal jabatan shogunnya doang yang belum diresmikan, karena jabatan ini baru sah diresmikan di tahun 1192. Nah, tahu kakaknya udah mulai nggak beres, Yoshitsune kemudian mengajukan permohonan independen kepada Yoritomo. Bukan pisah ya, tapi lebih kayak ngebuat keluarga cabang kayak Minamoto no Yoshinaka. Tapi permohonannya ini ditolak mentah-mentah sama Yoritomo, dan menganggap permohonan ini adalah langkah awal Yoshitsune untuk berkhianat. Dan makin kesini, kelakuan Yoritomo makin parah lagi. Dia ngelarang Yoshitsune masuk ke ibu kota, mencabut hak politiknya, dan ngebuat Yoshitsune dimusuhi klannya sendiri. Bahkan Yoritomo nggak segan-segan menghasut kaisar untuk mencabut seluruh jabatan Yoshitsune, ngebuat keadaan Yoshitsune benar-benar menderita saat itu. Bahkan saking menderitanya, Yoshitsune sampai ngirim surat ke Yoritomo yang berisikan semua derita dan kesedihannya. Yang mana surat ini nantinya akan dikenal sebagai surat Kashigue, yang isinya tuh kayak gini. Jadi disinilah aku tinggal dengan sia-sia sambil meneteskan air mata darah. Tidak diizinkan untuk membantah tuduhan dari para pemfitnahku atau bahkan menginjakkan kaki di Kamakura. Kau paksa aku untuk merana, bermalas-malasan, serta tenggelam dalam kesedihan selama berhari-hari.
tanpa memberiku sedikit pun kesempatan untuk menunjukkan niat tulus. Sudah lama sekali aku tidak melihat wajah belas kasih dari Yang Mulia, sehingga membuat ikatan darah kita sepertinya juga sudah lenyap. Buat lu yang dengerin isi surat ini, gue yakin 100% pasti langsung iba kan sama Yoshitsune. Mengingat jasanya yang emang gede banget untuk Minamoto, tapi tidak untuk Yoritomo. Jangankan iba, nih surat langsung dibuang lu sama dia. Bayangin sebatu apa coba nih orang. Untungnya di saat-saat sulit ini ada dua orang yang masih berpihak ke Yoshitsune, yaitu Fujiwara no Hidehira dan pamannya Minamoto no Yukie. Yang mana dua orang inilah yang terus mensupport Yoshitsune untuk bangkit dan melawan tirani kakaknya. Di acara peringatan kematian Minamoto no Yoshitomo, banyak pengikut klan Minamoto yang berkumpul di Kamakura, termasuk Yukie. Nah, saat itulah Yukie mencoba ngajak beberapa petinggi untuk memihak ke Yoshitsune. Tapi sayang, kebanyakan petinggi saat itu langsung nolak karena mereka udah kepalang takut sama Yoritomo. Dan naasnya lagi, tindakan Yukie ini malah bocor ke Yoritomo. Nah, tahu pamannya udah berkhianat, Yoritomo kemudian ngajuin syarat ke Yoshitsune. Kalau mau dimaafin, Yoshitsune wajib menghabisi dan membawa kepala Yukie ke dia. Tapi Yoshitsune langsung nolak karena dia emang gak mau lagi ngebunuh sesama Minamoto. Nah, dari sinilah kemarahan Yoritomo memuncak. Di bulan Oktober 1185, Yoritomo ngirim sekitar 60 prajurit untuk menghabisi Yoshitsune. Tapi dengan sigap, Yukie dan Yoshitsune berhasil menyapu bersih 60 prajurit tersebut. Gak berhenti di situ, Yoritomo juga terus ngasut kaisar untuk nyingkirin Yoshitsune. Sampai akhirnya kaisar mengeluarkan perintah resmi untuk nangkep adiknya itu. Di sekitaran tanggal 11 Oktober 1186, Yoritomo kembali mengirim sejumlah pasukan untuk menyerang Yoshitsune dan memaksa Yoshitsune dan keluarganya bersembunyi di Gunung Yoshino. Tapi nggak lama persembunyian mereka ketahuan. Nah, untungnya berkat Shizuka Gozen dan Minamoto no Yukie yang mengorbankan diri untuk ditangkap, nyawa Yoshitsune masih bisa terselamatkan. Tahu kakaknya emang bener-bener pengen matiin dia dan dia juga nggak bisa terus-terusan bertahan sendirian, Yoshitsune kemudian pindah ke wilayah Hiraizumi di Provinsi Mutsu untuk minta perlindungan dari Fujiwara no Hidehira. Dan Hidehira pun dengan senang hati menampung Yoshitsune. Tapi sayang kondisi Hidehira saat itu udah sakit-sakitan dan gak bisa lagi menjamin penuh perlindungan Yoshitsune. Untuk itu dia kemudian nyerahin tugas ini ke dua anaknya, yaitu Fujiwara no Yasuhira dan Fujiwara no Yorihira. Dan setelah Hidehira wafat di tanggal 29 Oktober 1187, klan Fujiwara langsung mendapat tekanan dari Yoritomo dengan bilang, "Aku akan menghancurkan seluruh Fujiwara beserta turunannya jika kalian tidak memihak padaku." Nah, disinilah Yasuhira menjadi serba salah. Milih wasiat ayahnya klan Fujiwara udah pasti dihabisin, milih Yoritomo berarti dia udah ngelanggar wasiat ayahnya. Jadi emang dilema banget lah si Yasuhira ini. Dan karena ancaman dari Yoritomo ini kuat banget, akhirnya Yasuhira setuju memihak ke Yoritomo dan mengkhianati Yoshitsune. Tapi beda dengan adiknya Yorihira, dia ini tetap memihak teguh pada wasiat ayahnya. Nah, karena hal inilah Yasuhira akhirnya terpaksa menghabisi Yorihira. Di tanggal 30 April 1189, Yoritomo lagi-lagi kembali mengirim 500 prajurit ke wilayah Koromogawa, tempat terakhir Yoshitsune bersembunyi, atas instruksi dari Yasuhira. Nah, di posisi ini Yoshitsune benar-benar udah terpojok dan cuma dilindungi oleh beberapa pengikutnya. Salah satunya Benkei yang bertarung abis-abisan sampai akhirnya dia mati dalam keadaan berdiri. Dan setelah semuanya benar-benar habis, Yoshitsune pada akhirnya melakukan seppuku sebagai jalan terakhir. Dan ya, sang pahlawan Minamoto pun akhirnya tewas di penyerangan ini bersama istrinya yaitu Sato Gozen dan keempat anaknya. Setelahnya, kepala Yoshitsune langsung dibawa ke Kamakura oleh Fujiwara no Yasuhira. Dan di saat kepalanya diperiksa oleh dua petinggi Minamoto, yaitu Wada Yoshimori dan Kajiwara Kagetoki, mereka langsung nangis sejadi-jadinya melihat kondisi Yoshitsune saat itu yang konon mati dalam keadaan tersenyum.
Dan menurut legendanya, Yoshitsune dimakamkan di kuil Shirahata di wilayah Fujisawa. Nah, di kuil tersebut ada satu sumur yang konon dipakai untuk membersihkan kepala Yoshitsune. Dan katanya sumur tersebut masih ada sampai sekarang. Kepopuleran Yoshitsune yang begitu melegenda kemudian menciptakan beberapa tradisi penting di Jepang. Salah satunya adalah Festival Fujiwara yang dilakukan setiap tanggal 1 sampai 5 Mei setiap tahunnya. Dan salah satu sesi yang paling ditunggu dari festival ini adalah tarian Funabenke, tarian Suzuka Gozen saat dia dipaksa menari oleh Yoritomo di Kastil Kamakura yang menceritakan kesedihan dan kecintaannya terhadap Yoshitsune. Dan untuk mengenang sekaligus mengingat jasa Yoshitsune, di catatan Heike Monogatari, dari arti gelar kepahlawanannya yaitu Kurohogan, tercipta satu gelar simpati dari masyarakat, yaitu Hogan Biki, yang artinya pahlawan yang tragis. Dan karena sosok dia jugalah dua kisah paling populer sepanjang era samurai tercipta, yaitu Heike Monogatari dan Gikeki. Dua kisah yang sampai sekarang masih menjadi kunci penting untuk mengetahui kisah klan Minamoto, Taira maupun Yoshitsune. So, itulah dia tadi kisah dari Minamoto no Yoshitsune. Gimana menurut kalian? Silahkan berpendapat dengan sehat di kolom komentar. Dan buat kalian yang mau request, bisa dengan mereplay komentar yang udah gua pin, agar diskusi yang lain tidak terganggu. So, sekian dulu video kali ini, semoga menghibur dan menambah wawasan kita semua. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, gua mohon maaf. Dan kalau ada yang salah dari cerita ini, mohon dikoreksi. Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka dengan channel ini. Makasih udah nonton, hope you enjoy and see you guys in the next video. Peace out.